Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kali ini video lanjutan dari program fisioterapi untuk anak cerebral palsy di fase ketiga. Fase yang boleh dibilang lebih tinggi ya, atau paling tinggi ya. Fase ketiga ini kita akan banyak berbicara tentang kaki ya, karena fungsionalnya dipakai ketika berdiri dan juga berjalan. Kita review sedikit ya fase 1 dan 2. Fase 1, 2 itu untuk anak-anak yang pada posisi terlentang saja. Jadi masih dalam fungsional yang sangat minim gitu ya. Hanya terlentang, belum bisa miring atau tengkurap. Maka yang dilakukan di fase 1 adalah membuat kepala dan badan dalam satu garis. Ya. Ibu bisa review, Bapak bisa review di video fase 1 ya. Fase 2 itu sudah mulai ke arah duduk ya. Sehingga latihannya sudah mulai banyak berfokus pada koneksi kepala sampai dengan panggul ya. Jadi gerakan-gerakan pada badan itu sangat dianjurkan di fase 2. Nah, di fase 3 ini kita banyak bicara tentang kaki karena anak sudah bisa duduk ya, atau duduknya lebih stabil gitu, tinggal ke arah fase berdiri dan berjalan. Sehingga butuh analisa untuk memberikan stimulasi ya, dan juga latihan pada kita sebut ekstremitas bawah ya, atau tungkai lutut sampai ke area kaki. Ini gambaran contoh pasiennya. Biasanya anak-anak yang sudah duduk berdiri atau berdiri ke berjalan, memang ada beberapa titik yang harus kita fokuskan gitu ya. Ya misalkan ini berdirinya masih belum tegak, ya kita lihat badannya masih condong ke belakang, sehingga nanti beberapa latihan di fase 2 masih harus dilakukan. Ya, misal duduk tegak, duduk kaki menapak di lantai itu masih terus harus dilakukan. Itu. Kemudian pada saat berdiri, mencoba berdiri juga kita bisa lihat ya kedua kakinya jinjit gitu ya. Banyak ke arah bawah. Yaitu yang nanti kita fokuskan untuk kita latih sebagai pemanasan. Karena ketika masih didominasi dengan gerakan pada kaki yang ke arah jinjit, nanti akan kesulitan untuk berdiri. Karena berdiri itu butuh telapak kaki yang benar-benar harus nempel kontak ke lantai. Gitu. Kalau kontak telapak kaki kita itu bergeser sedikit ya, karena posisi ya tidak simetris atau bahkan jinjit ke atas, maka tumbuhan badan kita saat berdiri akan goyang ya, tidak stabil, tidak seimbang, sehingga pola jalan pada anak-anak cerebral palsy adalah memang dominannya ada gangguan seperti keseimbangan ya, karena memang base-nya atau tumpuannya tidak full pada seluruh telapak kaki ya. Ya karena salah satunya problemnya yang kaki jinjit seperti ini ya. Kita nanti akan coba buka beberapa latihan sederhana yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua di rumah ya. Nah, karena tadi problem pasiennya masih membungkuk atau ketika berdiri itu belum tegak betul, ya ini fase 2 ini masih dilakukan ya, latihan yang jenis ini. Jadi pastikan kepala sampai panggul itu benar-benar bagus, tegak, ya pantat menumpu dengan baik pada kursi atau meja bisa. Kemudian kedua kakinya harus ditempelin di lantai. Ya ini yang penting sekali karena ketika ingin berdiri kedua kaki itu harus benar-benar nempel. Kalau memang sangat kaku atau spastik, ya kita bisa bantu dengan AVO atau alat bantu seperti sepatu koreksi begitu. Tapi nanti pada akhirnya beberapa sesi latihan harus dilepas juga karena anak harus dikenalkan dengan posisi menumpu atau menempel pada lantai dengan kaki yang benar-benar nempel gitu ya. Jadi kontak antara telapak kaki dengan lantai itu juga harus dikenalin. Ya, tidak 100% bergantung pada alat bantu yang dinamakan AVO gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk mendidik anak untuk lebih
kenal posisi tegak tubuhnya, gitu ya. Karena anak-anak yang sering duduk di lantai itu cenderung membungkuk, maka harus sering dialihkan untuk duduk di kursi atau di bangku seperti ini. Dengan desain yang sudah saya sampaikan di fase 2 ya, harus pas dan anak itu benar-benar bisa menempelkan kakinya ke lantai. Itu sangat penting untuk orientasi ya, untuk persepsi bahwa berdiri itu membutuhkan telapak kaki yang nempel. Itu. Kalau anak-anak masih sering di lantai, duduknya jarang nempel kakinya atau telapaknya di lantai, maka ketika dibawa berdiri pasti agak sulit. Karena apa namanya? Di sini ada banyak sekali saraf rasa yang ketika kita berdiri ini bayangin kaki gitu ya. Ketika kita berdiri ini nempel di tanah atau lantai atau rumput, lah ini akan memberikan informasi ke otak bahwa berdiri yang benar tuh seperti ini, bukan jinjit atau berputar dan seterusnya. Oke, ya maka yang banyak intervensi nanti di area kaki, ya karena kaki sebagai tumpuan utama, ya tumpuan utama kita bisa lihat di sini. Nanti beberapa pemanasan yang bisa dilakukan adalah melakukan pemijatan di telapak kaki, supaya anak benar-benar merasakan bahwa telapak kaki itu nanti yang akan menyentuh ke lantai. Pada anak-anak yang dominan atau sering melakukan posisi jinjit seperti ini ya, kita bisa lihat telapak kakinya tidak 100% nempel semuanya gitu ya, hanya di ujungnya saja. Ya, sehingga kalau ini dipakai untuk jalan ya pasti akan terganggu keseimbangannya. Ya, dan otak belum bisa menerima stimulasi lingkungan, yang artinya kaki dan lantai itu tidak memberikan stimulasi yang bagus. Ya, karena ketika kita berdiri, kita harus bisa ngerasain telapak kaki itu nempel di lantai. Gitu ya. Kita bayangin saja kalau mungkin pernah semua mengalami ya, kita duduk sila yang terlalu lama di lantai ya karena mungkin ada acara di masjid atau acara-acara di PKK misalkan ya, kita sering bersila, kemudian ketika berdiri kaki kita kesemutan gitu ya, kesemutan banyak gitu ya. Kemudian kita mencoba berdiri pasti akan sangat sulit ya, karena otak kita nggak bisa ngerasain ya, telapak kaki itu nggak terasa nempel di lantai, sehingga akan mengganggu keseimbangan kita saat berjalan. Nah, itu juga yang terjadi pada pasien CP ya, ketika telapak kaki ini jarang distimulasi, jarang disentuh, ya jarang dimasas seperti pada gambar, jarang ditempelin di lantai, bahkan cenderung jinjit ya, itu harus diperbaiki dulu. Ya, rasa sentuhan-sentuhan sering dikenalin pada lantai, telapak kaki itu jadi modal utama. Ya, jadi bukan hanya di stretching atau dilakukan pemijatan, tetapi nanti pada akhirnya telapak ini harus sering dikenalkan ke lantai. Oke, begitu. Nah, ini pemanasannya, lakukan pemijatan di sepanjang betis ya. Ibu Bapak bisa mungkin nanti konsultasi dengan fisioterapis terdekat bagaimana cara melakukan detailnya gitu ya, kan ada tekanannya, ada arahnya dan sejenisnya. Karena ini yang memendek adalah otot-otot pada betis ya, terutama bagian bawah sini ya, yang saya kasih tanda. Jadi harus dipanjangin, harus diulur, harus dimasas. Plus juga pada telapak kaki itu juga harus diberikan sentuhan-sentuhan yang cukup banyak. Apalagi anak-anak yang belum pernah nempelin ya kakinya di lantai. Oke, banyak tekniknya ya. Nanti ada myofascial release, ada passive stretching yang ditahan dengan intensitas yang sangat pelan, yang sangat lambat, itu bisa mengurangi spastiknya ya. Kemudian setelah itu baru kita latih dulu ke arah yang namanya berkebalikan ya dengan jinjit ya. Jadi kuncinya ada di sini di salah satu literatur yang saya baca. Jadi tumit ini harus nempel, harus menumpu pada lantai. Ya, anak harus melihat kakinya. Yang selama ini kaki itu dipakai hanya jinjit posisinya, posisi ke bawah. Kita bawa untuk berlatih ke atas. Jadi jangan buru-buru berjalan ya. Jadi jangan buru-buru berdiri atau jalan sebelum kita lakukan pemanasan di area kaki. Ya, karena tadi kembali ke penjelasan sebelumnya bahwa
kaki itu jadi tumpuan utama ketika kita mau berdiri. Ya, kita merasakan telapak kaki nempel, yaitu yang jadi fokus dan modal utama untuk latihan selanjutnya. Gitu. Nah, latihan selanjutnya adalah ini. Jari-jari harus benar-benar ke atas ya. Kalau masih susah dan memendek, ya kita harus panjangin lagi pada betisnya. Kembali ke latihan yang ini, ya, memanjangkan betis, ya, memasas atau memijat telapak kaki. Kemudian baru dilatih ini sampai jari-jarinya naik ke atas gitu. Mungkin ini setiap anak pasti berbeda kesulitannya, tapi pada konsepnya seperti ini. Kalau memang masih sangat kaku, ya mungkin bisa ke fisioterapis terdekat ya untuk diberikan beberapa modalitas yang lain, ya diajarkan teknik dan cara yang lain. Tapi pada konsepnya tulang kalkaneus ya atau tumit itu harus nempel supaya memudahkan ya jari-jari ke atas, sehingga yang awalnya jinjit ke bawah ya telapak kaki itu menjadi ke atas. Ya, itu jadi kunci supaya ini nanti bisa bebas nempel di lantai, ya tidak jinjit lagi. Dan mungkin untuk kasus yang agak berat tidak secepat ini ya hasilnya untuk ke atasnya ya, masing-masing anak pasti berbeda. Oke. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau pasiennya diperintah belum bisa atau putra-putrinya diperintah belum bisa, bisa dikasih beberapa trik seperti tutup ballpoint seperti pasien ini. Kemudian ini juga pakai ballpoint, ya ini pakai tutup botol, gitu ya. Diselipkan aja di antara jari-jari. Ya nanti anak kan agak risih gitu ya, ada benda asing di situ ya, nanti dia akan berusaha mengambil, ya kemudian mengangkat kakinya. Ya jadi jari-jari kaki itu akan lebih mudah untuk ke atas untuk melawan pola jinjit yang tadi. Ya. Yang gambar nomor 3 ini lebih jelas sekali ya, saya tumpukan tumit anak di lantai sehingga anak punya memori baru bahwa kaki itu bukan jinjit posisinya tapi harus ke atas, sehingga nanti ketika berdiri bisa ditempelin dengan mudah, ditempelin ke lantai begitu ya. Oke, nanti bisa dicoba, ini bisa macam-macam dengan tutup ballpoint, dengan tutup botol, dengan tisu, kertas, apapun yang bisa diselipin di antara jari-jari kakinya si anak. Oke, nah setelah itu kita lakukan semuanya, kalau butuh AVO misalkan ya kakunya sangat hebat, ini bisa digunakan untuk mempertahankan posisi supaya telapak kaki itu benar-benar ke atas, bukan ke bawah. Oke. Ini juga kasuistik ya, artinya tiap pasien butuh dan tidak ya, tergantung dari kasusnya. Ya silahkan Ibu Bapak konsultasi ke fisioterapis anak terdekat apakah membutuhkan AVO atau tidak. Ya tidak semua pasien butuh. Oke, dan setelah itu ya langsung aja kenalin dengan fungsionalnya kaki, yaitu berdiri dan berjalan. Tapi bisa diawali dengan duduk dulu ya, dikenalin dengan lantai, telapak kaki itu menapak tuh kayak apa sih rasanya gitu ya. Yang awalnya jinjit selama ini dia jinjit ya, kita kenalkan lantai supaya nempel gitu. Supaya otak punya memori baru bahwa ketika nanti dia berdiri dia akan membawa telapak kaki itu betul-betul nempel di bawah, di lantai. Oke, kemudian bisa duduk berdiri gitu ya. Kalau sudah bisa jongkok berdiri, ya kemudian berdiri yang lama dengan seperti ini, dengan baca buku atau melihat HP gitu ya, yang edukatif ya, atau bermain apapun yang dia suka ya dengan posisi yang baru. Ya, kalau masih ada jinjit dikoreksi lagi, dipanjangin lagi betisnya, dirangsang untuk ke atas jari-jarinya, kemudian berdiri lagi gitu. Diulang terus dan diulang terus ya. Bisa duduk berdiri ya, kemudian setelah berdiri dia harus sandaran, bermain dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah beberapa latihannya sebelum ke berjalan ya. Kalau sudah bisa nempel di lantai kakinya, sudah bisa berdiri seperti ini, latihan berjalannya jauh akan lebih mudah gitu. Ya, mungkin itu di fase 3 yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak, hanya fokus di area kaki saja ya. Kesimpulannya adalah
biasanya anak-anak cerebral palsy dengan tipe spastik jinjit itu jadi momok utama gitu, kaku pada pergelangan kaki sehingga perlu kita rilis, betisnya gitu ya, kita massage miofasial dan sejenisnya, kemudian kita latih untuk mengangkat jari-jari kakinya, ya dengan cara, dikasih, benda-benda atau mainan di sela-sela jari supaya anak mau ngangkat, jari-jari kakinya ke atas, kemudian baru ditumpukan. Jadi konsep untuk berdiri adalah menumpu, menempel dulu, menempel telapak kaki itu ke lantai sesering mungkin. Nah, itu baru nanti akan mempermudah anak untuk berdiri dan selanjutnya berjalan, baik dengan alat bantu atau tidak gitu nggih. Oke, itu fase 3 dan untuk dosis-dosisnya usahakan latihannya harus aktif ya, harus sesering mungkin, menggunakan banyak mainan karena anak itu bergerak perlu motivasi dan motivasinya adalah mainan. Ya beda dengan pasien dewasa ya, pasien stroke yang sudah, dewasa nggak perlu mainan ya, diperintah sudah bisa. Tapi kalau anak-anak butuh mainan, butuh hal-hal yang membuat dia termotivasi untuk bergerak. Lalu latihannya memang harus konsisten ya, minimal 2 sampai 3 jam per hari, bisa dibagi pagi atau sore, pagi dan sore, kemudian diulang dan diulang terus gitu ya. Jadi, anak-anak CP butuh pengulangan untuk membentuk memori yang baru, untuk menghilangkan kebiasaan gerak lama yang terkungkung dan juga terdominasi dengan posisi spastik, gitu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, untuk pertanyaan bisa langsung tulis komentar di bawah gitu ya, atau kalau ingin ngobrol langsung bisa WA saya di nomor WA yang sudah saya tulis di deskripsi ya, silakan nanti bisa dilanjutkan dengan, lebih intensif di WA ya, dengan kirim video, dengan diskusi dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan datang dari saya, kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.